akan masuk ke season 1 bersama narasumber yang sudah pasti lebih ahli di bidang kepemimpinan, lebih kredibel. Kita sambut kepada Bapak Dr. Ahmad Denny Suwardani. Saya persilahkan Bapak untuk memimpin session 1 kali ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mudah-mudahan semua sehat. Saya mendengarkan dari awal sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai akhir. Karena saya punya prinsip adalah semua orang adalah guru saya, semua tempat adalah sekolah saya. Jadi teman-teman, adik-adik semua nanti, kakak-kakak senior, yang junior, yang baru, ingat ya, semua orang adalah guru saya, semua tempat adalah sekolah saya. Jadi never underestimate everyone that you meet. Jangan pernah menganggap remeh siapapun yang ketemu dengan kita. Ya kan, bayangkan saya mendengarkan kakak-kakak yang luar biasa menyampaikan dari awal, dan mudah-mudahan saya juga dari tadi Pak Deka, pembukaan, lagu semua. Karena saya yakin waktu itu tidak bisa diulang. Oke? Kalau kecuali ke ujian bisa diulang ya. Kalau ya, kalau ada nilai yang jelek ya kan. Pertemuan kita tidak bisa diulang. Oke. Saya akan men-share materi inti dan materi tambahan yang mudah-mudahan bisa membuat kita saling mengingatkan dan saling menguatkan. Trust, no blame others, solution oriented. Saling percaya, yakin, jangan pernah menyalahkan orang lain, cari solusinya. Solusinya ada di diri kita, bukan di orang lain. Oke? Suara saya jelas ya, kakak-kakak? Jelas, Pak. Oke, saya ingat adik-adik, kalau adik-adik nggak standby, kasihan sama saya, masa saya ngomong sendiri. Saya aja nungguin dari awal sampai akhir. Insya Allah sesuatu yang saya sampaikan ini tidak selalu ada di slide ya. Terkadang-kadang saya berpikir thinking in box, thinking out of the box, thinking other box thinking. Berpikir di dalam kotak, berpikir di luar kotak, dan berpikir bagaimana senior berpikir bagaimana pimpinan berpikir bagaimana orang lain berpikir, sehingga we must blend it everything that we have. Kita harus campur aduk segala sesuatu yang kita miliki, termasuk pengalaman yang kita miliki, pengalaman dari orang lain. Nah, saya dari awal sampai nanti terakhir, ini dalam rangka saya belajar dari pengalaman semua orang yang ada di virtual ini. Apalagi tadi Pak Deka, teman-teman saya, senior-senior, Pak Ibu dosen. Oke, kali ini sesi pertama saya menyampaikan tentang kepemimpinan transformasional. Oke. Nah, ini nama saya Dr. Ahmad Denny SE MSI. Alhamdulillah saya sudah doktor dari tahun 2012 ya. Kemudian saya juga pernah short course tentang leadership program di Sunshine Coast University di Brisbane, dan saya ambil kesimpulannya ternyata ilmunya sama, tinggal beranikah adik-adik mempraktekkannya. Yang beda cuma satu, bedanya cuma bahasa. Bedanya cuma satu, bedanya bahasa dan tempat. Tinggal adik-adik berani nggak praktek dan praktek. Tidak perlu berpikir bagaimana untuk menjadi hebat, tapi bagaimana adik-adik terlatih. Kita nggak mungkin jadi hebat, karena hebat itu hanya persepsi orang lain. Tapi bagaimana adik-adik terlatih, sehingga kita orang yang luar biasa nanti bisa beradaptasi dengan segala situasi dan kondisi. Mohon maaf, saya tidak teoritis kali ini, saya hanya bercerita dan menyemangati adik-adik ya di latihan dasar kepemimpinan. Juga bergabung dengan Smart Business Coach Associate, dan saya juga sering jadi narasumber di swasta, di kampus-kampus. Terakhir saya jadi narasumber di hari ulang tahun ke-103 PT Indofarma, yang satu grup dengan Bio Farma. Alhamdulillah pesertanya leadership. Jadi adik-adik kalau nanti sudah mengisi absen, nanti siang ada jawaban dari saya setelah kita selesai istirahat. Nanti panggil saya cukup Coach Denny. Nggak usah pakai dokter ya, kebanyakan. Coach Denny. Oke. Next, ini pengalaman saya. Saya kemarin menjadi coach kepala daerah terpilih. Jadi 16 kepala daerah saya coaching. Mereka pimpinan-pimpinan daerah. Ya, mudah-mudahan nanti ketemu sama wali kota, gubernur Sumatera Utara, wali kota Medan, atau mungkin mudah-mudahan Bapak Jokowi ya. Untuk sementara saya ketemu menteri dulu, menteri dalam negeri. Oke, ini pelatihan-pelatihan saya semuanya.
Saya juga pernah jadi dosen tamu IPDN, Universitas Ahmad Yani, dan sekarang saya ditetapkan, diminta untuk bantuannya untuk menjadi mentor eksternal mahasiswa Universitas Pajajaran. Oke. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh dekan, adekan, kemudian kakak-kakak bahwa zaman sekarang ini volatility, perubahan sangat cepat. Perubahan sangat cepat. Dalam hitungan detik, menit, jam, atau mungkin minggu, hari atau minggu, itu kadang-kadang aplikasi ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Bingung ya. Padahal kontennya mungkin hampir sama kontennya, ya. Isinya hampir sama, cuma namanya beda. Mohon maaf, ada ojol merek ini, merek itu, ya kan? Ada online shop merek ini, merek itu. Tapi bagaimana mereka terus beradaptasi untuk mengikuti, beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Perubahan ini sangat cepat dan sangat cepat. Kalau adik-adik tidak mau berubah, mohon maaf, tertinggal jauh dan bahkan jauh banget. Ya, berubahlah. Change. If you don't change, somebody else will change you. Berubahlah, transformasional. Berubahlah. Kalau kalian tidak mau berubah, kalian akan dipaksa berubah, dan kalau dipaksa akan sakit hati, tidak menikmati. Jadi jadikanlah perubahan sesuatu yang kalian lakukan. Go digital or die. Zaman sekarang tuh ya, go digital or die. Digitalisasi atau kalian mati. Ya, karena semua sekarang informasi tidak hanya konvensional, ada juga yang digitalisasi. Oke, volatility. Kemudian ada yang namanya uncertainty, ketidakpastian. Kalian pasti masih bingung nih. Ini berita yang benar yang mana sebenarnya? Yang di medsos apa yang di TV? Yang di TV atau yang di medsos? Makanya karena ketidakpastian ini, kalian harus bijak. Harus bisa cek, recheck, and cross-check. Harus bisa berani cek, terus recheck dan cross-check. Sehingga jangan sembarangan men-share informasi yang kalian dapat. Kalian harus simak baik-baik dan hati-hati men-share-nya. Kalau misalnya ada informasi yang memprovokasi, lebih baik jangan. Karena kita takutnya ada orang lain tersinggung, ya. Kita saja yang tersinggung. Lebih baik kita yang tersinggung, jangan membuat orang lain tersinggung. Wah, gitu. Lebih baik kita memberikan manfaat, jangan memanfaatkan orang lain. Ya, what you give, what you get. Apa yang kita berikan, itu yang kita dapat. Kalau adik-adik pengen memberikan kebaikan, berilah kebaikan. Kalau adik-adik pengen nambah ilmu, berilah ilmu kepada orang lain dari ilmu yang ada di diri kita. Belajar, jangan lupa berbagi apa yang kita pelajari. Jangan disimpan, kalau disimpan lama-lama hilang. Ya, uncertainty seperti itu. Kemudian kompleksitas. Sekarang ini sangat kompleks masalah. Kadang-kadang ada satu masalah, adik-adik tidak bisa menyelesaikan dengan satu cara. Harus beberapa cara. Makanya nanti ke depan, adik-adik harus belajar bagaimana mengidentifikasi masalah yang ada, baik masalah individu atau masalah organisasi, ya, atau pertemanan. Kemudian setelah mengidentifikasi, cari yang paling prioritas mana yang dulu kita harus selalu lakukan. Kemudian adik-adik juga harus mencari solusinya. Dari beberapa identifikasi masalah, kita pasti ada beberapa solusi yang banyak. Pilih salah satu solusi yang terbaik. Lakukan. Setelah solusi dilakukan, baru nanti bagaimana strateginya. Sama tadi kakak-kakak bilang, bagaimana kita beradaptasi dengan perkuliahan dengan ekstrakurikuler. Nggak ada masalah. Kita tinggal hadapi masalah. Adik-adik harus ingat, masalah itu selalu ada. Ya, yang tidak ada masalah hanya 3 tipe. 1, yang tidak ada masalah adalah orang yang sudah wafat. Yang kedua, yang tidak ada masalah adalah orang yang ada gangguan jiwanya. Tidak ada masalah itu. Yang ketiga, orang-orangan sawah. Jadi adik-adik, apapun yang adik-adik lakukan, kondisi situasi apapun, pasti adik-adik ada masalah. Tinggal bagaimana how to face the problem, how to facing the problem, bagaimana menghadapi masalah itu. Everything is so simple if you think simple. Segala sesuatu itu sederhana kalau kalian pikir itu sederhana. Cuman masalah bagi waktu antara kuliah dan ekstrakurikuler, masa nggak bisa. Nanti pada saat dunia nyata, kalian lebih dipertemukan dari beberapa masalah. Jadi kalian harus bisa multitasking. Waduh, multitasking. Dalam satu situasi, kondisi bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Wah, ini kakak-kakaknya sudah memberikan contoh yang luar biasa. Multitasking nih panitia.
berkomunikasi dengan dekan, berkomunikasi dengan senior dosennya, berkomunikasi dengan saya, ya kan, virtual. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat kakak-kakak panitia. Oke, terima kasih, luar biasa. Luar biasa. Karena saya yakin kakak-kakak panitia, kenapa luar biasa? Karena saya yakin biasa hidup di luar. Ya kan? Biasa hidup di luar. Tapi harus saya klarifikasi. Kalau adik-adik dan kakak-kakak mau hidup luar biasa, biasakan hidup di luar kebiasaan. Oke? Biasanya nggak perlu ketemu saya. Saya juga biasanya nggak ketemu dengan panitia, dengan Pak Dekan, dengan dosen senior, dan sampai saya nggak biasa ketemu. Tapi sekarang saya ketemu. Dan ya saya yakin jadi orang luar biasa nanti. Karena biasanya nggak ketemu. Oke? Sekali lagi kalimatnya ya. Jika adik-adik ingin jadi orang yang luar biasa, biasakan hidup di luar kebiasaan. Oke. Nggak usah teoritis. Teori nanti saya share slide-nya ya. Saya share slide-nya. Kemudian ada yang namanya ambiguity ya adik. Ambiguity itu kadang-kadang ada satu kalimat, pengertian orang beda-beda. Makanya harus sering-sering duduk bareng, musyawarah untuk mufakat. Oke? Makanya ada sila, Pancasila kan ada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wah, untung bener ya. Kalau salah saya jadi duta Pancasila nih. Untung bener. Jadi selalu harus duduk bareng, diskusi bareng, biar tidak ambigu maksud kita arahnya kemana. Harus punya arah yang sama, ya. Oke. Nah ini Coach Denny selalu mengingatkan kalian sebagai warga Indonesia, penerus bangsa milenial ke depan harus punya integritas. Integritas itu punya prinsip dan punya komitmen untuk meningkatkan kemajuan diri dan kemajuan bangsa ini. Apa yang kalian ucapkan, itu yang kalian lakukan. Kecerdasan otomatis. Ada, energi juga harus ditingkatkan. Kenapa saya tempatkan integritas itu yang utama? Karena kalau adik-adik tidak punya integritas, kecerdasan dan energi adik-adik akan merusak bangsa ini. Paham ya? Kita punya integritasnya, harus punya integritas bahwa kita bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu, itu integritas kita. Sehingga kita memikirkan apa yang kita lakukan, berpikir dulu kira-kira ada efek apa. Karena semuanya selalu ada masalah apapun yang kita lakukan. Ini ada bahasa Inggris, sedikit saya campur-campur ya, bukan saya sok Inggris ya. Ini saya juga ngapalinnya susah semalam nih, ngomong apa ya. Jadi gini, today's problem become from yesterday's solution. Masalah hari ini penyebabnya solusi yang kemarin. Itu ada di teori, kalian nanti baca Learning Organization, Peter Senge ya. Saya dapat dari Renal Kasali waktu itu S2 saya di UI ya. Today's problem become from yesterday's solution. Masalah hari ini solusi karena solusi kemarin penyebabnya. Artinya walaupun adik-adik sekarang punya solusi, siap-siap ke depan ada masalah lagi baru. Makanya kita tidak bisa menghindar masalah. Walaupun zaman konvensional atau digital pasti ada masalah. Ya, salah satu contoh masalah kita sekarang adalah kita kurangnya silaturahmi dengan tatap muka, selalu tatap muka itu masalah. Tapi tidak apa-apa. Nanti mudah-mudahan PPKM sudah beres, saya bisa ke USU langsung ke Medan, luar biasa kan. Atau adik-adik main ke sini, silaturahmi dengan saya di Jakarta. Coach Denny saya lagi di Jakarta. Oh, silaturahmi. Itulah kekuatan silaturahmi membagi rezeki. Rezeki itu bukan selalu uang, tapi ilmu dan pengalaman. Oke? Ilmu dan pengalaman. Jadi adik-adik harus multitasking. Jangan sampai adik-adik ilmunya IPK-nya 3,9 misalnya. Tapi adik-adik nggak punya teman karena nggak pernah ikut ekstrakurikuler. Waduh, saya promosiin tuh Kak. Ya kan? Kalau adik-adik IPK 3,9 tapi nggak punya teman karena nggak pernah ekstrakurikuler. Wah, nanti siapa yang nolong? Karena kita tuh makhluk sosial. Bertransformasional lah adik-adik. Pimpinan itu tidak harus memimpin orang lain, tapi minimal memimpin diri kita sendiri. Bagaimana kita mengolah emosi kita, IQ kita, spiritual kita. Harus dua-dua, ada semuanya. IQ kita olah, EQ kita olah, dan jangan lupa kita tuh hanya, kita hanya wayang. Ada Sang Maha Pencipta yang mengkondisikan dengan kita. Jadi spiritual jangan dilupakan. Keyakinan dan komunikasi dengan Sang Maha Pencipta dengan cara masing-masing. Bisa dengan ke masjid, ke gereja, ke pura, dan lain-lain. Silakan. Tapi kalian harus punya keyakinan. Hidup tuh harus yakin. Kalau nggak yakin, ngapain hidup? Kuliah tuh harus yakin. Kalau nggak yakin, ngapain kuliah? Kan gitu. Ya.
ikut ekstrakurikuler dan kuliah juga harus yakin akan berhasil. Kalau enggak ya percuma. Yang minimal diri kita harus yakin dulu. Trust itu, jangan, harus percaya, punya kepercayaan. No blame others, jangan menyalahkan orang lain. Bagaimana orientasinya, solusinya kemana? Solusinya hanya ada di diri adik-adik semua, bukan di diri dosen, bukan di diri narasumber, di diri adik-adik semua. Mau kemana ke depan? Oke? Zaman sekarang new normal ya, ada yang pakai masker, ada yang jaga jarak, ya kan. Zaman saya sekarang era digital ya. Kalau kita tidak komunikasi dengan digitalisasi, nggak mungkin saya kenal adik-adik dan kakak-kakak semua di Medan kan. Alhamdulillah. Zaman sekarang juga ada website. Ya minimal walaupun tidak ada website pribadi, adik-adik punya website dalam bentuk YouTube, link YouTube. Benar kan website ya? Dalam bentuk apa? Link Facebook. Dalam bentuk apa? Macam-macam gitu. Twitter itu website itu, ya. Tadi trust, no blame others, solution oriented sudah. Nah, sehingga nantinya kita human capital, engagement, and great team Indonesia itu tidak hanya USU juga minimal. Sesama fakultas psikologi jadi great team, not only good but great. Human capital sumber daya manusianya. Sumber daya manusia tugasnya adalah saling mengingatkan, saling menguatkan, ya. Kakak-kakak mengingatkan adik-adiknya, tapi tidak juga menutup kemungkinan adik-adik mengingatkan kakaknya. Tapi caranya tadi ya harus sopan santun. Budayakan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. 5S tuh ya. Mohon izin kak, tadi kakak begini, nanti kakak begitu. Tapi ingat, menyapa atau menegur orang lain jangan di depan umum, tapi 4 mata. Oke? Japri, bukan di grup, ya. Kadang-kadang digitalisasi itu kan tidak ada body language, tidak ada intonasi dan tidak ada volume. Nah itu harus dipikirkan, oke. Nah ini Pak Presiden berharap nih ya, segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digitalisasi dan penyediaan layanan internet. Alhamdulillah sudah seluruh mayoritas ya, sudah seluruh wilayah, kampus-kampus di pelosok-pelosok, di fakultas-fakultas sudah ada wifi. Mudah-mudahan ada wifi gratis. Kalau belum ada ya gampang lah, pakai tethering ya, kuota belilah ya kan. Jangan berharap orang lain menyediakan, tapi kita juga bisa menyediakan untuk orang lain ya. Itulah what you give, what you get. Kemudian persiapan roadmap transformasional digital di sektor strategis, baik sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sampai penyiaran. Kemudian percepatan integrasi pusat data nasional. Nah, link absensi saya itu dalam rangka apa? Terintegrasi kita. Ya nanti terintegrasi, saya di Jakarta, adik-adik di Medan, atau nanti sebaliknya antara saya di Kalimantan atau saya di Serang, tetap kita terintegrasi antara pusat dan data nasional, semuanya ada. Kemudian siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Sebenarnya saya juga ada sedikit percaya, ada enggaknya juga. Saya 50-50, setiap segala sesuatu saya 50-50. Karena saya berprinsip kalau kita terlalu terhadap sesuatu itu akan mengecewakan. Ya, saya terlalu yakin teori ini paling benar, itu nanti akan mengecewakan. Saya terlalu yakin orang ini yang paling benar, itu akan mengecewakan. Jadi harus kita blended. Jadi talenta itu ada yang dari lahir, ada juga yang bisa diasah menurut saya. Jadi kita bukan hanya talenta, tapi membiasakan. Orang yang kata orang lain hebat itu, beliau-beliau yang dikatakan hebat tuh, beliau itu melakukan satu hal beribu-ribu kali. Tidak hanya 1, 2, atau 10 kali, tapi beribu-ribu kali. Karena saya juga sering jadi anggota, sering bersilaturahmi dengan Tung Desem Waringin via virtual, dan saya yakin, wow, beliau bilang bahwa beliau bisa menjadi luar biasa karena melakukan hal yang sama beribu-ribu kali. Itu nanti otomatis. Kemudian yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan sebagainya dipersiapkan. Hati-hati, walaupun zaman digital ini luar biasa, hati-hati, ada kebijakan atau regulasi tentang ITE, ya kan? Ya. Teknologi ya, hati-hati tuh undang-undang ITE, nanti jangan adik-adik sembarangan share informasi yang hoax ya, hati-hati. Terus jangan sembarangan curhat di medsos, di Facebook atau dan sebagainya, jangan, nanti takutnya jejak digitalnya akan terdeteksi ya, jejak digital akan terdeteksi, hati-hati ya. First thing first, pertama-tama yang harus kalian lakukan berpikir dulu
Itu kalau kalian jadi pemimpin. Sebelum memutuskan sesuatu, first thing first. Beda kalau kalian jadi marketing. First, performance first. Ya. Pertama-tama, performance dulu, itu marketing. Tapi kalau jadi pemimpin yang hebat, harus dua-duanya. First thing first and first performance first di-blended. Ya, sehingga nanti jadi luar biasa. Oke. Nah, ini Renal Kasali bilang nih, dosen saya bilang bahwa record your DNA katanya. You are what you have. Kalian adalah apa yang kalian miliki. Jiwa kalian, pikiran kalian, body kalian, ya. Semua harus kalian pertunjukkan kepada orang lain. Saya memiliki soul, jiwa yang baik, pikiran yang baik, tampilan yang baik. You are what you wear. Dress code, hairstyle, itu juga kalian memperlihatkan diri kalian. Itu yang marketing. First performance first, itu dress code and hairstyle misalnya. You are what you think. Berpikirlah positif. Apapun yang terjadi, ambil positifnya. Ingat, contoh, jangan pernah sekali-kali, aduh saya nggak punya uang nih untuk melakukan ini. Jangan. Ucapan itu doa, pikiran itu doa. Kalimatnya diganti. Gimana kok caranya? Kalimatnya begini, wow, uang saya belum banyak banget. Nah, itu kalimatnya beda. Antara uang belum banyak banget dan tidak punya uang. Jadi harus positif, afirmasi. Semua yang kalian lakukan itu afirmasi untuk diri. Kemudian you are what you say. Kalimat dan intonasi itulah kalian. Kalau kalian mengucapkan kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang motivatif atau inspiratif, ya itulah kalian. Ya jangan mengeluarkan kata-kata yang negatif kepada siapapun, apapun dan dimanapun. Oke? Nah, cara kerja kalian nanti jadi pemimpin transformasional harus 5T. Itu Coach Denny ya. Coach Denny yang mana ya? Coach Denny yang bilang 5T, itu 5T. Apa 5T? Tersistem, terstruktur, terarah, terukur, dan cari yang termudah. Oke, saya jelasin satu-satu. Tersistem. Kalian di psikologi, kan? Satu sistem, walaupun mungkin beda-beda kelas. Kalian di USU satu sistem, walaupun fakultasnya beda-beda. Itu tersistem. Hati-hati. Kalian kalau melakukan sesuatu yang kurang baik, sistem kalian yang terkena, ya kan? Itu entah fakultas psikologi, entah USU-nya, atau bahkan Indonesia. Kalau misalnya kalian kemudian terstruktur kalian ada junior, ada senior, ada dosen, ada dekan, ada rektor, itu strukturnya. Jadi harus tetap melihat strukturnya. Kita harus bagaimana ke senior, ke pimpinan dan sebagainya. Itu terstruktur, ya. Kenapa sistem terstruktur? Itu artinya kalian itu makhluk sosial. Ya. Jangan bekerja sendiri. Kalian bisa bekerja sendiri. Sangat bisa kalian bekerja sendiri. Tapi kalau bekerja sendiri, hasilnya memang cepat, tapi tidak bertahan lama. Itu bedanya. Tapi kalau kalian bekerja bersama-sama, bekerja sama, bukan sama-sama kerja ya, bekerja sama, nanti kalian agak sedikit lama, tapi hasilnya bertahan lama. Itu bedanya antara kerja sendiri dan kerja tim. Ya, tersistem. Terarah, arahnya harus sama. Misalnya, kita di Indonesia, arahnya sama. Apa? Visi presiden. Kalau kita memikir arahnya, visi presiden pasti sama dengan gubernur, bupati, wali kota. Apa? Mensejahterakan masyarakat. Dengan cara apa? Ya dengan cara mereka masing-masing, tergantung situasi dan kondisi tadi kata kakak siapa tuh bilang. Jadi gaya kepemimpinan itu tergantung situasi dan kondisi, jangan kaku dengan teori. Paham ya? Kita harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Yang kalian harus lakukan cuman ATMT. Amati, tiru, modifikasi, dan terapkan semuanya tergantung situasi dan kondisi. Gitu. Ya. Tidak ada orang hebat, tapi bagaimana kalian terlatih, dan berlatih, dan akhirnya kalian adik-adik menjadi orang yang terlatih. Terukur, semua harus ada ukurannya, ya. Waktunya, bukan ada waktunya, ada jumlahnya, baik itu jumlah dalam rupiah atau jumlah dalam bentuk kuantitas atau kualitas, itu harus terukur semuanya. Ya. Makanya kemarin alhamdulillah kakak-kakak panitia selalu komunikasi dengan saya walaupun saya di luar kota. Pak, jangan lupa ya Pak, ini rundown-nya. Pak, bagaimana briefing dulu, luar biasa. Saya belajar dari kalian yang luar biasa kakak-kakak. Mudah-mudahan kakak-kakak bisa mentransfer ilmunya kepada adik-adik yang aktif ya. Mudah-mudahan yang adik-adik yang tidak aktif, ayolah aktif ya.
Karena kalau nanti selalu ada alasan, ya nggak akan berkembang, ya. Kalau kalian, Pak saya nggak bisa ini, tuh saya nggak punya. Ucapan itu doa. Kalau kalian bilang nggak bisa, ya nggak akan bisa. Semua tergantung pikiran dan ucapan kalian. Saya yakin. Dulu nggak ada yang menyangka saya jadi narasumber. Alhamdulillah dipercaya dari narasumber keliling Indonesia. Ternyata saya analisa pengalaman saya. Ternyata waktu saya SMA, saya pernah bilang begini, ya Allah, ya Tuhan, mudah-mudahan saya bisa keliling dunia dengan cara apapun terserah. Begitu saya ucapan waktu saya SMA. Nah, sekarang sudah saya rasakan karena ucapan saya dulu. Jadi hati-hati adik-adik, jangan sampai berucap yang negatif. Oke? Jangan bilang gini, wah saya nggak mungkin nih punya helikopter, wah saya nggak mungkin nih keliling Indonesia. Jangan. Segala sesuatu mungkin. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Sang Maha Pencipta. Dan jangan lupa komunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Oke? Waktunya ibadah ya ibadah, waktunya ekstrakurikuler ya kurikuler, waktunya kuliah ya kuliah. Itu yang kata senior tadi bilang ya. Jangan dicampur aduk pada saat masalah-masalah tertentu ya. Oke. Terus cari yang termudah caranya. Jangan cari yang paling hebat, nggak ada. Kadang-kadang hebat di Jakarta belum tentu hebat di Medan. Atau sebaliknya, hebat di Medan belum tentu hebat di Jakarta. Itulah dunia. Jadi cari yang termudah. Bagaimana yang termudah? Yang termudah adalah kita yang berubah, bukan orang lain yang berubah. Ya, ini ada kalimat yang sering saya sampaikan kepada seluruh peserta saya. Peserta saya itu ada kepala daerah, ada pimpinan daerah, ada pimpinan BUMN, ada kemudian anggota dewan, luar biasa, ada mahasiswa S2, sekarang alhamdulillah mahasiswa S1 di USU. Saya selalu sampaikan ini. Ingat nih, catat nih. Ini tidak ada di slide. Catat, dengarkan dan ucapkan dan terapkan. ATMT. 1. Saya akan kecewa kalau saya berharap semua orang suka sama saya. Adik-adik juga harus punya prinsip begitu. Jangan kecewa kalau ada yang tidak suka, karena memang nggak mungkin kalau berharap semuanya suka sama kita. Adik-adik aktif, ada yang nggak suka, ada yang suka. Adik-adik pendiam, ada yang suka, ada yang tidak suka. Benar nggak? Sehingga kalau adik-adik paham kalimat itu, mudah-mudahan hidupnya tidak ada kekecewaan sedikit pun. Itu kalimat 1. Saya ulangi ya. Saya akan kecewa kalau saya berharap orang lain orang lain semuanya suka dengan saya. Saya akan kecewa kalau saya berharap semua orang suka sama saya. Oke? Kalimat yang kedua. Catat nih ya dan terapkan biar kalian tidak gampang kecewa. Yang kedua adalah saya akan kecewa kalau saya berharap orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ulangi ya. Saya akan kecewa kalau saya berharap orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Artinya, jangan paksa orang lain menyesuaikan diri kita. Tapi kita yang menyesuaikan dengan orang lain. Sehingga apa? Konflik berkurang. Ya, itu akhirnya Indonesia ntar jadi aman terkendali. Jangan paksa. Perbedaan itu indah. Jangan paksa. Mereka mau ngomong apa, bagaimana, kita dengarkan. Kita yang beradaptasi. Kita olah emosi kita supaya kita tidak terprovokasi. Jadi semuanya tertransformasional, ya. Bukan orang lain bertransformasional, diri kita yang bertransformasional. Nanti kalian bisa memimpin diri kalian sendiri. Kalau kalian sudah terlatih menjadi pimpinan diri kalian sendiri, kalian akan menghandle semua orang dengan cara yang kalian lakukan. Oke? Terakhir yang supaya kalian tidak kecewa, saya akan kecewa kalau saya berharap segala sesuatu berubah dengan instan. Contoh nih adik-adik yang baru nih. Adik-adik yang baru biasanya dulu kan belajar sistem gaya belajar waktu di SMA. Beda dengan kuliah. Berarti harus adaptasi. Change, if you don't change, somebody will change you. Berubah, beradaptasi. Kita yang harus beradaptasi. Ya. Nah, 3 kalimat itu mudah-mudahan hidup kalian tidak pernah sedih atau mengecewakan. Oke. Saya ulangi lagi ya. Nanti mungkin rekamannya mungkin bisa di-share ya. Saya juga ngerekam nih, jangan khawatir ya adik-adik. Rekaman saya ini nanti akan saya edit versi saya sendiri, kemudian saya upload di YouTube dan saya share kepada teman-teman supaya mengingat lagi. That's it, memberi manfaat kepada kalian. Jadi kalimat 1, saya akan kecewa kalau saya berharap orang lain semuanya suka sama saya. Kedua, saya akan kecewa kalau saya berharap orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ketiga, saya akan kecewa kalau saya berharap
segala sesuatu berubah dengan instan. Perlu proses, jalani proses. Insya Allah kalian akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Jalani proses. Dihina orang, dizolimi orang, itu salah satu proses. Ya, dimusuhin orang itu proses, tapi jangan memusuhi orang. Ya, semua harus perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Yang berjuang kalian, yang berkorban kalian. Jangan nyuruh orang lain yang berjuang, jangan orang lain yang dikorbankan. Kita yang berjuang, kita yang berkorban. Itu namanya pejuang milenial. Oke, semangat ya. Ini Indonesia nih. Saya mewakili orang Indonesia nih pimpinan. Mudah-mudahan saya jadi presiden. Ucapan itu doa ya. Mudah-mudahan saya jadi presiden. Oke. Nah, ini zaman 2040, tahun 2045 nanti megatrend dunia, adik-adik. Siap-siap ini ya. Kalian harus bertransformasional. Ya. Ada perubahan geoekonomi, perekonomian berubah, kemudian demografi dunia juga berubah, ya. Banyak ada perubahan struktur dunia, ada gunung es banyak yang mencair dan sebagainya, cuaca panas dan sebagainya dan lain sebagainya ya. Urbanisasi, perubahan global, banyak WNA yang datang. Jangan dimusuhi, kita dekati dengan komunikasi. Kunci dari kehidupan adalah bagaimana kalian bisa berkomunikasi, bersosialisasi dan berkolaborasi. Ada orang Prancis datang, ya kita belajar baca Prancis supaya kita bisa berkomunikasi. Ada orang Inggris datang, kita belajar bahasa Inggris biar kita bisa komunikasi. Ada orang Cina datang, kita belajar bahasa Cina supaya kita bisa berkomunikasi. Karena mereka adalah penghuni dunia ini. Ya. Kita tidak memiliki dunia ini. Ya, ini dunia milik Sang Maha Pencipta. Jangan rebutan apapun yang di dunia sudah dijatahkan. Oke? Jangan rebutan apa yang ada di dunia karena kita sudah dijatahkan, sudah dicatat rezeki saya ini. Pak Denny, Coach Denny, kamu nanti jadi narasumber. Udah dicatat sama Tuhan. Bu Natasha, Mbak Heni, Kak Heni misalnya kan. Anas, Via misalnya. Siapa lagi? Cynthia, Mary. Banyak wanita itu ya. Cindy Aprilia misalnya. Kalian sekarang sudah saya catat jadi peserta. Peserta yang narasumber Coach Denny itu sudah dicatat. Jadi dunia ini kita jalani, kita nikmati, nggak usah direbut-rebuti. Kita rebutan dunia kalau belum dicatat kita dapat, nggak akan dapat. Kita nikmati aja ya, santai seperti anak pantai yang berjemur di pantai, kan simple, ya kan? Ngapain bermusuhan? Jangan sakiti manusia. Saya tuh kecoa saya, mohon maaf ya, binatang saya nggak mau bunuh. Karena dia perlu hidup, saya usir pelan-pelan. Semut juga saya usir pelan-pelan. Karena dia butuh hidup. Binatang saya aja perlakukan seperti itu, apalagi manusia. Ya, jangan sampai terprovokasi ya, supaya Indonesia makin maju dan maju. Oke. Kemudian ada perdagangan internasional. Sekarang banyak orang yang berbisnis ya, beli barang dari import dari luar negeri dijual, atau sebaliknya kita juga jualan ekspor ke luar negeri. Itu perdagangan internasional. Tanpa batas, semua pakai digitalisasi. Keuangan global ya, nanti kalian udah mungkin akan jarang membawa uang cash kan, semua pakai digital ya kan. Bayar itu pakai kartu kredit, pakai kartu debit, pakai e-tol, dan semua nggak ada uang virtual semuanya. Ada Bitcoin misalnya, kalau ada yang main Bitcoin itu semua nggak ada, bisa nggak ada fisiknya nanti. Itu keuangan global. Oke. Kemudian kelas pendapatan menengah nanti ke depan tahun 2045 itu pendapatan menengah. Dari sekarang kalian harus berpikir sambil kuliah bagaimana nanti berpikir setelah selesai saya langsung berbisnis. Ya. Digitalisasi. Dari sekarang kalian harus branding. Branding ke depan mau seperti apa. Sehingga nanti orang melihat terus. Kemudian kelas pendapatan, ada persaingan sumber daya alam. Wah, ini sumber daya alam Indonesia jadi rebutan negara lain, nggak apa-apa lah. Biar mereka yang bersaing. Kalian cukup bersaing dengan diri kalian sendiri. Itu yang membuat tenang. Ini yang saya alami. Saya nggak pernah bersaing dengan orang lain, walaupun ada orang lain berpikir saya bersaing. Saya hanya bersaing bagaimana saya bisa mengendalikan emosi saya, bagaimana saya bisa lebih baik daripada sebelumnya. Saya tidak pernah berpikir bagaimana saya lebih baik daripada orang lain. Tidak, saya harus lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga apa? Tidak ada konflik, tidak ada persaingan. Santai aja. Sudah ditentukan rezeki kita. Oke? Kemudian perubahan iklim juga ya. Perubahan iklim, kemudian kemajuan teknologi, harus beradaptasi kalian.
Kalau kalian jangan hanya bisa ngeklik, ada undangan bisa ngeklik, kalian juga harus belajar bagaimana menjadi host gitu di Zoom meeting, jadi host, bagaimana menggunakan kalau misalnya hostnya Zoom, kalau misalnya kita tidak punya langganan Zoom meeting, kita cuma 45 menit, kita bagaimana menggunakan Google Meet, kan banyak kan? Ya, Google Meet 1 jam, peserta bisa 50 kan gitu. Kalau misalnya kalian ada anak kos-kosan kan gitu, aduh saya mau meeting nih tapi nggak punya link Zoom, kan nggak mungkin minta ke kampus, ya kan? Belajar di Google Meet. Selama kalian punya Google Mail, banyak aplikasi di Google, aplikasi itu gratis. Klik saja, belajar, dan belajar, training dan pelatihan biar kalian terlatih. Oke. Nah, kemudian ada lagi nih. Nah, ini sama megatrend ya. Nanti pertumbuhan penduduk dunia melambat, penduduk usia lanjut meningkat. Oh, nggak ngerti nih kenapa nih ya. Kemudian 65% penduduk dunia akan tinggal di perkotaan. Kota sebagai ruang eksternalitas dan pelayanan dasar masyarakat. Bisa jadi nanti semuanya jadi kota. Mohon maaf nih, sekarang posisi saya ada di Bandung tapi Cileunyi, pinggiran. Paham ya? Sumedang tuh, dekat IPDN, dekat Unpad, pelosok tuh. Dulu mah kosong, tapi sekarang kalau adik-adik ke sini, ada jalan layang. Jadi sekarang udah jadi kota. Maksudnya nanti 65% penduduk dunia akan tinggal di perkotaan, ya mungkin pindah ke kota yang baru. Benar nggak? Kalimantan nanti dibuat jadi, mungkin kalau jadi ibu kota, jadi kota juga. Nah, itu maksudnya perkotaan. Kemudian negara berkembang bergerak perdagangan dunia. Kita negara berkembang ya sudah mulai ya. Perdagangan ke dunia lewat website dan lain sebagainya. Kemudian potensi kritis global, middle and upper income, sudah tadi ya. Jadi sekarang sudah kita breakthrough teknologi ke depan. Resiko kenaikan suhu global, hati-hati suhu global nih, panas sudah mulai ya. Nah, ini peran digital dalam perekonomian. Saat ini berbagai kebutuhan manusia telah memanfaatkan dukungan internet dan dunia digital sebagai sarana interaksi dan transaksi. Contoh-contohnya. Oke. Ancamannya di era baru nanti kalian jadi pimpinan transformasional adalah secara global akan menghilangkan 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2025. Sekarang banyak yang nganggur. Yang nganggur apa? Orang-orang yang tidak beradaptasi dengan digitalisasi. Itu yang nganggur. Benar nggak? Sekarang aja ojol aja kan mereka kan mau nggak mau dipaksa dan terpaksa harus beradaptasi dengan digitalisasi sehingga mereka bisa daftar ojol, benar nggak? Menggunakan. Mereka mungkin ada yang lulusan SMA, S1, S2 juga mungkin ada. Tapi kalau mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan digitalisasi ya tertinggal jauh. Di masa depan 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Oh, jadi unpredictable. Masa depan itu unpredictable. Pekerjaan seperti apa nanti? Peluang. Jadi kalian itu untuk sekarang masih muda, jangan dulu nyari uang. Cari peluang. Ada senior minta tolong ini, lakukan, itu peluang. Jangan nyari uang. Itu yang saya lakukan dulu sebelum saya jadi narasumber. Saya disuruh jadi asrot, ikut saya jadi asrot. Saya jadi moderator, ikut jadi moderator. Jawabannya cuma sama, siap kak, siap pak, siap bu. Itu aja, itu peluang. Sekarang saya tinggal mengutin tuh uang yang ada, kan gitu. Karena memang itu perlu proses. Jangan bilang, dek tolong dong kerjaan. Aduh kak, saya nggak bisa kak. Dek tolong kerjaan. Aduh pak, saya bukan bidangnya. Kan harus multitasking. Tinggal siapa saya coba. Kalau salah nanti diperbaiki sama kakak senior. Diperbaiki sama dosen. Apalagi kalian statusnya masih mahasiswa. Jangan takut salah. Nanti ada mentor, ada coach yang mendampingi. Ini sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Gitu ya. Jadi ambil peluang, jangan cari uang dulu. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah saya tinggal mungut-munguti uang. Karena dulu waktu saya dari SMA, saya selalu ngambil peluang. Saya disuruh ngajar bahasa Inggris, saya siap ngajar bahasa Inggris. Yang saya ajari anak SMP, SMA. Nggak ada uangnya. Akhirnya saya sekarang alhamdulillah tinggal mungut-mungutin, ya kan? Tapi proses. Kemudian peluangnya itu peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru di tahun 2025. Belum tahu nih pekerjaan seperti apa. Pengurangan emisi karbon itu peluangan ya. Next, baca. Nah, ini industri 4.0 sekarang kita. Dulu pada saat zamannya 1.0
mechanization, water power, steam power itu masih kelihatan, kita masih dengar suaranya, masih bisa ngelihat. Terus 2.0 mass production assembly line, electricity, ya, semua memproduksi produk mobil-mobil banyak, ya kan. Kemudian yang ketiga 3.0 computer and automation, ya sudah otomatis. Tapi masih kelihatan fisiknya 3.0. Kalau sekarang cyber physical system, nggak kelihatan robotnya, nggak kelihatan alatnya, tapi kita bisa berkomunikasi dan kita bergerak. Itu cuma menggunakan wifi, ya. Nah itulah industri 4.0. Jadi automation ke depan, connection itu tidak hanya wifi. Bagaimana koneksivitas kitanya. Saya kenapa bikin absen link digital supaya kita terkoneksi walaupun jauh. Jangan hanya hari ini saya ngobrol sama teman-teman, sama adik-adik, ya ilmu saya nggak berkembang. Saya juga kan pengen juga nanti ketemu bagaimana ngobrol perkembangan adik-adik kampus. Kalau misalnya kalian mau bertanya segala sesuatu, ada masalah, silakan gratis sama saya. Coach, saya mau ada masalah ini, coach, bagaimana gimana. Tapi jangan nyari uang ya, nyari peluang ya. Karena saya bukan gudang uang ya. Transfer, saling berbagi ilmu dan pengalaman. Ingat adik-adik, sekali lagi kalian nilai harus bagus, minimal mudah-mudahan IPK 3,5. Tapi yang paling diharapkan tidak hanya nilai dalam bentuk IPK, tapi nilai dalam bentuk value. Ya kan? Manfaat, value itu, nilai itu. Kalian harus memberikan nilai. Ya, sehingga nanti pada saat wawancara, nih ternyata adik-adik, pengalaman saya, kalau saya dulu tidak ikut ekstrakurikuler, kurikulum vitae saya pada saat saya lamar ke perusahaan nggak ada pengalaman berorganisasi, itu jadi nilai kurang. Tapi kalau saya ada ikut ekstrakurikuler dulu, mohon maaf, saya ikut ekstrakurikuler apa ya, pencinta alam, paduan suara, ya kan. Jadi saya kombinasikan tuh antara paduan suara dan pencinta alam, ya kan. Saya bagian main gitar. Ternyata itu membuat nilai tambah pada saat saya melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Karena sebelum saya di birokrasi ini, terus terang, saya bekerja di Deutsche Bank, Bank Jerman, diterima di Bank Jerman, di Tamrin itu 2 tahun. Kemudian saya pindah juga gampang di Henkel Indonesia, perusahaan Jerman. Karena passion saya juga di siaran, saya juga pernah jadi produser acara Radio Mustang Jakarta. Dan saya sekarang masih ada jejaring dengan artis-artis di Radio Mustang. Itu luar biasa ilmunya. Kemudian cloud computing, menyimpan data, Internet of Things semua. Kemudian semua big data, sistem integrasi, semua terintegrasi. Dan ternyata di zaman digital ini, kalian tidak bisa bersembunyi dimanapun. Kalian tidak bisa bersembunyi dimanapun. Kenapa? Posisi kalian sudah terkoneksi, terintegrasi dengan sistem. Apalagi kalau kalian sering belanja online, atau kalian menaik ojol, data kalian ada di ojol. Data kalian ada di online shop. Mau ngumpet di mana? Jadi karena kita sekarang tidak bisa bersembunyi, kita harus melakukan sesuatu kebaikan dan kebaikan. Oke? Itu solusinya. Ya, kebaikan dan kebaikan. Nih, half full or half empty. Ini gambar gelas setengah isi atau setengah kosong. Pasti ada yang jawab setengah isi, Pak. Ada jawab setengah kosong. Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Karena cara pandangnya beda-beda. Kenapa dua-duanya benar? Tinggal bagaimana situasi kondisi yang kita hadapi seperti apa. Saya kondisinya sekarang adalah setengah isi. Nih, sebagai narasumber saya kondisinya setengah isi sekarang. Saya terisi dengan materi-materi slide-slide yang akan saya sampaikan. Itu isi saya untuk kegiatan ini. Tapi saya juga setengah kosong. Makanya setengah kosong itu saya mendengarkan pembukaan, mendengarkan Bapak yang terhormat Bapak Degan memberi masukan, pembukaan saya dengarkan, adik-adik kakak-kakak memberikan ilmu dan pengalaman ke adik-adik yang baru, itu saya dengarkan. Karena saya merasa ada setengah kosong saya. Artinya ketemu siapapun, kalian adik-adik jangan sok berisi penuh. Ya. Harus kosongkan sebagian supaya ilmu kalian dan pengalaman kalian makin berisi, bervariasi. Ya. Ini ada iceberg model of competence ya. Kompetensi itu ada skill, knowledge dan attitude. Nah, knowledge dan attitude letaknya ini ibarat ini gunung ya, gunung es yang ada di dalam tengah-tengah laut. Ada di atas permukaan laut, ada pucuknya tuh ya. Pucuknya ada di atas. Pucuknya itu ada di skill and knowledge, pengetahuan dan keterampilan.
Dan kalian bisa melihat seseorang kemampuan dan keterampilannya pada saat kalian bicara. Tapi kalian tidak bisa melihat self konsepnya karena itu letaknya di permukaan, di bawah permukaan laut. Self konsepnya kalian nggak tahu, personal karakteristiknya juga kalian nggak tahu, motifnya juga nggak tahu. Coba, ada yang tahu nggak motif saya ngajar di sini apa? Nggak ada yang tahu kalau nggak ngobrol sama saya, ya kan? Ada banyak motif, tapi motif saya minimal saya memberikan manfaat, itu yang paling penting, ya. Nah, kemudian self konsep, konsep saya seperti apa? Kalian nggak akan tahu konsep saya, karena kalian cuma ketemu sehari ini. Nah, kalau kalian mau tahu konsep saya, ya silakan nanti berkomunikasi dengan saya dengan absen tadi. Karakter personal karakter saya nggak tahu. Makanya di beberapa kantor nanti pada saat kalian bekerja ada orang yang senyum tapi hatinya luar biasa mengerikan. Bener nggak? Depan kita senyum, di belakang kita ngomongin kita, itu selalu ada di organisasi manapun. Tapi nggak perlu kecewa. Karena kan ada kalimat tadi yang saya sampaikan. Saya akan kecewa kalau saya berharap orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kita tidak bisa menutup orang lain mulutnya, kita juga tidak bisa memaksa mereka untuk tidak ngomongin kita. Tapi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita mengolah emosi kita supaya kita tidak terprovokasi, ya kan? Everything is so simple, ya. If you think simple, segala sesuatu sangat sederhana kalau kalian sederhana, pikir sederhana. Oke? Semangat ya. Nah ini orang sama seperti gunung es, ada lebih banyak lagi di dalam diri mereka dibanding yang kelihatan. Saat Anda memandang satu gunung es hanya sekitar 10-15% yang tampak. Itulah bakat. Ya, saya ngajar nih. Ini bakat saya nih. Ya kan? Itu yang tampak. Sisanya karakter di bawah permukaan tersembunyi. Sisanya saya nggak ada yang tahu. Kalian tidak tahu bagaimana cara saya mempersiapkan diri semalam atau kemarin atau beberapa hari yang lalu. Kalian tidak tahu bagaimana saya prosesnya supaya saya menyampaikan sesuatu. Kalian tidak tahu bagaimana prosesnya saya di balik layar. Nggak tahu. Ya, itulah hati-hati ya. Tetap positive thinking. Ini the culture nih. Ya, observable itu yang bisa terlihat ya. Ini kayak iceberg teori ya. Behavior dan practice kelihatan, tapi yang tidak kelihatan tuh persepsinya, kemudian keyakinannya, nilainya ya. Kita juga nggak ngeliat medianya menggunakan apa. Kalian juga nggak tahu kan saya pakai laptop yang murah apa laptop yang mahal. Kalian tidak tahu kan ya. Kalian juga tidak tahu mungkin saya pakai sarung apa pakai celana. Kan itu tidak terlihat. Ya kan? Tapi saya memperlihatkan bahwa saya di tampilan di depan first performance first. Tampilan saya harus baik karena di layar. Oke? Next. Nih, siapakah pemimpin itu? Ya, sekarang baru nih saya balik ya. Tadi tidak teori, sedikit teori sekarang. Siapa pemimpin itu? Seorang yang mampu untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja sama-sama, kemudian menuju suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama-sama. Tujuan bersama-sama ya visi. Bagaimana mempengaruhi? Saling mengingatkan, saling menguatkan. Bukan saling menyalahkan, bukan saling menyikut, bukan saling menjatuhkan. Jangan. Kalau kalian punya niat itu, kalian nanti yang jatuh sendiri, kalian yang tersikut sendiri. Ya. Kemudian adalah kemampuan, apakah kepemimpinan itu kemampuan pribadi yang memiliki keahlian khusus seperti mengambil keputusan secara cepat dan tepat ya, mampu memotivasi dan sanggup mendorong, mengajak, mempengaruhi orang lain berdasarkan ekspektasi atau penerimaan dari kelompoknya dan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi pasti baik semua ya, untuk bagaimana membranding bagaimana membranding psikologi, bagaimana bisa saling mempengaruhi dari hal-hal yang positif ya. Ini perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin itu bukan manajer. Kalian tuh nanti bisa mengkondisikan pada saat kerja nanti bisa jadi staff dulu, supervisor dulu, kemudian manajer, dan mudah-mudahan jadi pimpinan nanti ya. Pemimpin biasanya menguasai konteks. Kalau manajer tunduk pada konteks. Ya, konteks itu peraturan-peraturan ya. Pemimpin menguasai konteks, strukturnya tahu, visinya tahu, orang-orangnya tahu. Pemimpin tuh harus tahu 5W 1H-nya. Ya, 5W 1H-nya. 5W itu what, apa, where, di mana, when, kapan, who atau whose, untuk siapa atau kepada siapa, why, mengapa, dan how. How itu bagaimana. Itu pemimpin, tahu konteksnya semuanya.
Tapi kalau manajer tunduk pada konteks, ya, tunduk pada pimpinan. Kemudian kalau pemimpin itu memperbarui organisasi, kalau manajer mengelola organisasi. Ya, kalau pemimpin asli, kalau manajer salinan atau turunan. Ya, manajer adopsi ya, ATMT, amati, tiru dan modifikasi. Ya. Kalau pemimpin asli dikomunikasikan pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, dan dia membuat decision. Kemudian pemimpin itu mengembangkan organisasi, manajer itu memelihara organisasi. Kalau pemimpin itu fokus pada orang, ya, fokus pada sistem dan struktur. Jadi kalian kalau jadi pemimpin harus fokus pada orang. Bagaimana kalian menguongke katanya. Bagaimana humble kepada orang, bagaimana berempati sama orang, bagaimana menghargai orang. Nih ya, ini perbedaan saya waktu saya sempat ke Australia, waktu itu ke Canberra sama Brisbane. Bedanya orang Indonesia lagi kopdar, lagi nongkrong, kopi darat, lagi ke kafe. Kalau orang Indonesia lagi ngumpul-ngumpul masih main HP tuh, masih main HP. Tapi adik-adik di negara maju di sana, kalau kita lagi ngumpul, HP itu nggak ada yang dikeluarin dari kantong, dari tas, nggak ada. Ngobrol dia. Coba budayakan seperti itu, ya. Kalau kalian ngumpul dengan senior, dengan junior, dengan dosen, please HP-nya di silent dulu saja. Jangan lagi duduk bareng, orang dekat kayak jauh, orang jauh didekatkan. Ya, akhirnya nggak ada chemistry-nya nanti kalian dengan orang yang dekat. Benar nggak? Budaya itu dikurangi. Kalau ngumpul, kalau rapat, taruh dulu ya, mohon izin ya. Misalnya kalian jadi pimpinan rapat. Mohon izin ya teman-teman semua, kita hanya butuh waktu setengah jam untuk rapat. Boleh nggak HP-nya di silent dulu? Gitu, kalimatnya enak, intonasinya enak. Jadi komunikasi yang paling efektif itu juga harus dimiliki oleh para pemimpin, ya. Jadi body language-nya seperti apa, intonasinya seperti apa, dan volumenya seperti apa. Contoh misalnya, contoh nih misalnya ya, saya misalnya memanggil siapa nih, saya sebut namanya, saya manggil misalnya Mbak Cindy ini misalnya adik saya, misalnya, Cindy kesini, ini cara pertama. Cara kedua, Dek Cindy sibuk nggak? Bisa bantu kakak nggak? Nah itu kan sama-sama meminta bantuan tapi caranya beda. Ingat, cara yang paling tepat. Saya misalnya dosennya Mbak Devi, sini Dev. Wah, misalnya. Tapi kalau misalnya saya body language-nya tepat, Mbak Devi sibuk nggak? Bisa bantu Bapak nggak? Nih tolong kerjain ini. Kan enak. Sama-sama nyuruh ke sini tapi caranya beda. Itu yang kalian harus pikirkan. Body language, intonasi dan volume. Digital kekurangannya apa? Digitalisasi kekurangannya ada body language. Makanya saya juga harus bergerak seperti ini. Kenapa kalian kalau nonton Mr. Bean ketawa padahal nggak ada suara, nggak ada intonasi? Kenapa? Karena body language terlihat. Artinya komunikasi yang paling baik itu, yang presentasinya paling kuat adalah body language. Ya, saya bergerak nih. Ya, itu kan body language. Oke? Kemudian pemimpin didasari oleh kepercayaan diri. Harus percaya diri kalian bisa. Menyandarkan, kalau manajer menyandarkan diri pada struktur. Ya tergantung, dia punya inovasi tapi harus minta izin sama pimpinan. Ya, dia punya ide-ide minta izin sama pimpinan. Karena strukturnya dia di bawah pimpinan, kan gitu kan? Itu bedanya. Kalian kadang-kadang harus di-blended. Kapan kalian jadi pemimpin, kapan kalian jadi manajer. Ya, tergantung situasi kondisi. Gitu. Kemudian, nah, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan, tingkat kematangan. Kematangan itu tidak dilihat dari usia. Bisa jadi kalian lebih matang daripada saya, walaupun usianya jauh lebih muda daripada saya. Kenapa? Kalian bisa banyak temannya, bisa bersosialisasi, kalian sering berdiskusi, kalian sering belajar, sehingga kalian lebih matang daripada saya. Jadi ingat ya, kematangan tuh bukan didasarkan pendidikan dan usia. Kematangan tuh bagaimana kalian bisa mengkolaborasikan pengalaman diri dan pengalaman orang lain sehingga kalian lebih matang. Kemudian penilaian tepat pada pekerjaan. Apapun pekerjaan, positif lah pikirannya. Ini ada kalimat bagus. Jadikanlah segala sesuatu yang adik-adik lakukan, yang kalian lakukan seperti kalian melakukan hobi. Sekali lagi, saya ulangi ya. Jadikanlah segala sesuatu yang kalian lakukan selama itu positif seperti kalian melakukan hobi. Sehingga apa? Nggak akan tersakiti. Pasti kalian menikmati. Ini sekarang hobi saya nih. Ngajar itu hobi saya. Transformasi itu hobi saya.
Sehingga enjoy. Nanti kalian juga ada tugas juga, jadikan hobi. Ya, kalian ada tugas dari dosen, tugas dari sini, jadikan hobi. Laksanakan tugas itu, jadikan hobi. Kalau salah nanti dosen atau senior yang ngasih tahu. Saya yakin senior dan dosen itu akan membuat kalian jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, ikuti arahan beliau-beliau, ya, sehingga nanti kalian akan lebih matang. Kemudian tadi ya ada latar belakang dan pengalaman. Latar belakang itu tidak hanya latar belakang pendidikan, latar belakang temannya dan pimpinannya dan pengalamannya seperti apa. Oke. Terus gaya kepemimpinan dan jejaring kerja itu juga mempengaruhi. Kenapa saya juga tidak berharap hanya hari ini aja ketemu saya, karena mau membuat jejaring kerja dengan kalian. Siapa tahu nanti ada sesuatu yang bisa ini saya perlu siapa orang yang bisa membantu saya. Oh, siapa tahu ada orang usul nih, saya bisa nih orang psikologinya, bisa jadi begitu. Atau sebaliknya. Siapa ya yang bisa ke Medan nih? Oh ya Pak Denny aja. Kalau saya sekarang ngomong doang, besok udah pada lupa. Ya kan? Makanya harus menciptakan jejaring kerja. Kemudian pimpinan itu harus punya persepsi yang tepat. Hati-hati, persepsi itu harus benar-benar kalian harus bisa cek, recheck dan cross check ya. Karena salah persepsi otomatis nanti keputusan juga salah, ya. Kondisikan persepsinya bagus. Covid ini jangan negatif, jangan salahin Covid. Jangan salahin siapapun. Ya. Ya, salahkan diri kalian sendiri dan salahkan saya sendiri, ya. Apapun pasti ada hikmahnya yang kita mungkin tidak tahu ke depan untuk apa. Oke. Kemudian kemampuan memberi inspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai sasaran transcendental daripada kepentingan diri jangka pendek semua, serta pencapaian aktualisasi diri daripada keamanan. Mengaktualisasi diri, ya. Pasti ada resikonya, semuanya ada resiko. Nanti kalian akan kita diskusi tentang manajemen resiko ya. Pasti semua ada resiko. Kalian diam ada resikonya, kalian bergerak ada resikonya. Kalian belajar ada resikonya, kalian tidak belajar ada resikonya. Ya. Ya, lebih baik bergerak, lebih baik belajar. Orang sama-sama ada risiko. Kalau kalian bergerak dan belajar, kalian bisa meminimalisir resiko yang kalian hadapi. Tapi kalau kalian tidak bergerak dan tidak belajar, resikonya makin luar biasa nanti. Kalian tidak bisa menghadapi resiko yang ada. Ya. Kemudian, kepemimpinan transformasional memungkinkan para pengikut merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan penghormatan terhadap pemimpin dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan secara optimal. Itu pemimpin transformasional. Ya, harus merasakan, harus percaya sama timnya, percaya, harus membuat minimal harus jadi teladan lah. Ini ada kakak-kakak kalian yang mungkin udah menjadi contoh yang baik ya. Jadi adik-adiknya kagum. Saya juga kagum kok, baru ketemu sehari 2 hari kagum. Ya, kagum kenapa? Bisa mengumpulkan adik-adiknya 250.000 secara virtual, bisa mengkondisikan saya yang ada di Bandung. Itu luar biasa. Ya, saya hormat sama kalian ya. Saya juga kagum juga pada para dekan, dosen-dosen yang luar biasa motivasi. Karena saya yakin, kenapa USU atau psikologi bisa menjadi luar biasa? Karena saling mengingatkan, saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Jangan marah-marah. Apapun yang terjadi jangan marah-marah. Takutnya kalian tiba-tiba mendadak meninggal pada saat lagi marah. Benar nggak? Lagi marah-marah mendadak meninggal. Kita nggak tahu kapan meninggal. Nggak usah marah-marah. Nggak usah kesel sama orang lain. Santai saja. Santai saja bro. Santai saja sis. Juga gitu kan. Bro and sis. Santai. Oke. Cara kepemimpinan transformasional memotivasi. 1. Mendorong dan meningkatkan meningkatkan kesadaran pentingnya dan bernilainya sasaran yang akan dicapai dan menunjukkan cara pencapaiannya. Caranya bagaimana? Ini caranya begini adik-adik. Nah, tadi sharing dari kakak-kakak luar biasa tadi panitia, ya. Kemudian mendorong karyawan atau bawahan untuk mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Ya itu yang namanya yang saya tadi bilang, kita perlu berkorban, tapi jangan korbankan orang lain, kita yang berkorban. Kalau kita yang berkorban berarti kita mementingkan kelompok. Ya kan? Ini saya yakin kakak-kakak panitia itu berkorban. Berkorban hari Sabtu tidak kumpul sama adik-adiknya, sama orang tuanya untuk kalian, adik-adik. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan kakak-kakak.
Saya juga alhamdulillah mengorbankan saya seharusnya malam mingguan jalan-jalan, tapi saya berkorban. Ingat, jangan mengorbankan orang lain, tapi korbankan diri. Itulah berjuang dan berkorban. Kemudian meningkatkan kebutuhan karyawan yang lebih tinggi seperti harga diri dan aktualisasi diri. Gali bawahan junior untuk mengaktualisasikan diri biar mereka bergerak, jangan disuapin ya. Kalian nanti jadi senior, harus kalian bisa meleverage menjadi pengungkit kepada junior-juniornya. Sekarang juga kalian walaupun di USU mungkin ada junior, kalian sebagai senior juga di alumni SMA kalian kan, gitu kan? Tergantung situasi. Kalian tuh senior tapi di anak SMA, kalian junior di USU kan gitu kan. Nanti bergulir, hidup tuh bergulir. Kadang kita jadi senior, kadang jadi junior. Ya kan, kadang di atas, kadang di bawah. Di atas jangan sombong, di bawah jangan minder, kan gitu kan? Itu perputaran dunia kayak gitu. Kadang berhasil, kadang enggak. Nggak mungkin hidup tuh berhasil terus. Nggak mungkin hidup tuh gagal terus. Jadi tidak ada, menurut saya tidak ada kegagalan, yang ada pembelajaran. Ingat tuh ya. Apapun yang terjadi di dalam dunia diri kalian itu bukan kegagalan tapi pembelajaran. Ambil hikmahnya di dalamnya. Ya. Dulu ada yang bilang, "Halo Den, kalau nggak mampu kuliah nggak usah kuliah, buang-buang waktu." Karena waktunya waktunya saya waktu itu ngejabat dan kuliah S3 bagi waktunya luar biasa. Saya dihina. Lu kalau nggak mampu nggak usah buang-buang duit gitu, dihina saya. Tapi itulah pembelajaran sehingga saya tercambuk untuk lebih gigih untuk supaya lulus. Ternyata hinaan orang itu kalau saya ambil hikmahnya malah saya terima kasih. Kalau tidak ada yang menghina kita, tidak ada yang mengkritik kita, kita merasa nyaman aja gitu. Nggak merasa salah. Itulah orang-orang yang hidup tidak bersosialisasi, tidak tahu kekurangannya, ya. Dia merasa lebih terus. Makanya kalian harus juga aktif di ekstrakurikuler supaya ada istilah blind spot. Blind spot itu apa? Kadang-kadang kita tidak terpikir apa yang orang lain pikirkan. Makanya kita sering bergaul dengan banyak orang. Kadang-kadang kita tidak melihat apa yang kekurangan di diri kita. Makanya butuh bantuan orang lain, butuh kritikan orang lain. Ini kepemimpinan transformasional, karisma, inspiration, intellectual, stimulation, ID, individual dan consideration. Nah itu ya yang bisa saya sampaikan. Yang mungkin nanti kalian ya ada satu slide yang luar biasa. Ini kepemimpinan transformasional, idealized influence. Harus punya ideal yang pengaruhan ideal ya. Lead by example. Kalian harus memimpin dengan contoh. Ya, role model, harus jadi role model. Kalian pasti adik-adik itu punya adik di rumah kan. Kalian harus jadi role model kepada adik-adik kalian yang mungkin masih SMA, SMP. Contohkan cara belajarnya, cara bicaranya, cara cara menyelesaikan segala macam masalah. Itulah sebenarnya. Walaupun kalian belum kerja dan belum jadi pimpinan perusahaan, kalian sudah bisa berlatih untuk jadi pimpinan transformasional, melakukan kepemimpinan transformasional. Terus set expectation, harus di-set harapan kalian apa ke depan, harus jelas, tujuan harus jelas. Kalian mau jadi apa? Harus ada target, define deadline tuh, targetnya apa? Tiap hari harus ada target. Hari ini saya menyelesaikan ini, minggu ini saya harus menyelesaikan. Bulan ini harus selesaikan ini. Karena kalau tidak ada target, kalian tidak terarah cara kerjanya. Ada gini, rencanakan yang kalian lakukan, lakukan yang kalian rencanakan. Catat itu ya. Rencanakan yang kalian lakukan, lakukan yang kalian rencanakan. Catat yang kalian lakukan, lakukan yang kalian catat. Tahu yang kalian catat, catat yang kalian tahu. Kalau kalian membudayakan apa yang saya sampaikan, insya Allah kalian akan bertahan di masa depan. Ya. Kemudian ada yang nama intellectual stimulation, encourage learning, harus belajar, berani belajar. Makanya saya bilang, semua tempat adalah sekolah saya, semua orang adalah guru saya. Saya terus belajar. Setiap hari harus ada pembelajaran yang kalian dapat. Promote growth, mempromosikan perkembangan ya. Orang lain biar berkembang. Jangan berkembang sendiri. Bagaimana junior berkembang, bagaimana anak buah berkembang. Jangan mementingkan sendiri, itu bukan kepemimpinan transformasional, itu ego. Ya. Kemudian inspiration motivation, harus inspire to go to the new high. Jadi harus menginspirasi
untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, lebih baik daripada sebelumnya. Kalian harus lebih baik daripada kalian sebelumnya. Nggak perlu lebih baik daripada orang lain. Ya. Push out of comfort zone. Ya. Singkirkan ketidaknyamanan, situasi yang nyaman. Ya. Kalian harus di zaman digital ini perubahan sangat cepat. Kadang-kadang dulu saya nyamannya diam, dulu saya nyamannya merokok, saya nyamannya main gitar. Ternyata kalau saya melakukan itu semua, saya tidak akan bertahan di dunia digital ini. Akhirnya saya keluar dari zona nyaman saya. Saya belajar digital dari pagi sampai pagi lagi pernah waktu itu. Sampai malam, sampai kurang istirahat, sampai istri saya marah. Tapi itu hasilnya sekarang. High risk, high return. Risiko tinggi, returnnya akan tinggi. Pengorbanannya besar, kalian akan dapat besar. Setelah saya belajar kadang-kadang sampai pagi lagi, sekarang membuat apapun, saya membuat video editor cuman perlu setengah jam, paling lama 1 jam. Itu kalau dulu kan berjam-jam karena proses. Kemudian yang terakhir adalah individualized consideration, coaching to success. Ya, individunya adalah mengcoaching diri kita untuk sukses. Ya, kita juga harus coach itu beda sama mentor. Coach beda sama mentor. Kalau mentor tuh memberikan pengalaman-pengalamannya. Kalau coach mendampingi. Makanya yang ngisi absen tadi, saya dengan senang hati mengcoaching kalian, mendampingi kalian bagaimana supaya nanti kalau ada masalah begini-begini. Tapi yang menjawab masalahnya ada kalian sendiri. Coach itu memberikan metode bagaimana supaya kalian bisa menemukan solusi dengan masalah yang kalian hadapi. Kemudian empowering for better result, ya solution oriented, lebih solusi yang lebih baik daripada sebelumnya.